Halo teman-teman, aku Rory dan di sini aku akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat boneka Rudolph the Red-Nosed Reindeer seperti ini. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah hakpen dengan ukuran 4,5 mm atau 7,5. Kemudian hakpen dengan ukuran 3,5 mm atau ukuran 6. Kemudian beberapa jarum pentul. Setelah itu kalian juga membutuhkan stitch marker, lalu kalian membutuhkan gunting benang, dan juga yang terakhir kalian membutuhkan jarum tapestry. Untuk membuatnya, yang pertama kalian lakukan adalah membuat magic circle. Caranya adalah seperti ini. Kalian gulung di kedua jari seperti ini sebanyak 2 kali. Kemudian kalian membuat magic circle. Caranya lewati lubang benang seperti ini. Kemudian tarik benangnya, gulung seperti ini. Lalu gulung benangnya, tarik melalui simpul. Nah, ini adalah simpul yang pertama dan ini belum dihitung sebagai single crochet. Jadi untuk baris yang pertama kalian akan membuat 6 single crochet. Jadi silahkan buat satu single crochet yang pertama, lewati bagian bawah benang, kemudian gulung, tarik, kemudian gulung lagi, tarik melalui 2 simpul. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, lewati bawah benang, gulung, tarik, kemudian gulung lagi, tarik melewati 2 simpul. Nah, lakukan hal seperti itu sampai kalian mencapai 6 single crochet. Kalau sudah sampai 6 single crochet, kita akan mengencangkan magic circle ini. Caranya, benang yang ujung benang kalian tarik. Kemudian akan ada satu benang yang dia menjadi lebih pendek gulungannya. Kemudian kalian tarik lagi seperti ini. Bagian yang menjadi pendek. Kemudian kencangkan bagian ujung benang dengan menarik seperti ini. Kalian tidak perlu memotong ujung benang ini karena nanti akan disembunyikan di dalam badan dari rusa yang akan kita buat. Nah, setelah kita akan membuat baris kedua, di baris kedua kita akan membuat 12 single crochet. Jadi di masing-masing stitch ada 6 stitch di baris pertama. Di masing-masing stitchnya kita akan membuat 2 single crochet. Jadi kita buat seperti ini. Ini 1. Kemudian ini 2. Itu ada di dalam 1 stitch. Kalian akan membuatnya lagi di stitch yang berikutnya. Di stitch yang berikutnya kita masukkan 1 single crochet. Kemudian single crochet berikutnya masih di stitch yang sama. Begitu seterusnya sampai kalian mendapatkan 12 single crochet di baris yang kedua. Kalau sudah, kalian bisa menandai bagian yang terakhir, stitch yang terakhir dari baris kedua untuk mengetahui ujung dari lingkaran kalian. Kemudian yang kalian lakukan adalah di baris ketiga membuat 18 single crochet. Caranya adalah di stitch yang pertama kalian buat increase dengan single crochet, yaitu 2 single crochet di 1 stitch. Kemudian di stitch yang berikutnya kalian membuat cukup 1 single crochet saja. Nah, seperti ini. Kemudian hal tersebut akan kalian ulangi sebanyak 5 kali lagi sampai
ke akhir dari baris ketiga. Jika sudah selesai dengan yang baris yang ketiga, kalian bisa melanjutkan ke baris yang keempat. Di baris yang keempat, kita akan melakukan increase lagi. Jadi di stitch yang pertama, kita akan membuat 2 single crochet. Caranya seperti ini 1, kemudian masih di stitch yang sama, kita buat lagi 1 single crochet. Ini yang kedua. Kemudian di 2 stitch berikutnya, kita membuat masing-masing 1 single crochet. Jadi ini stitch berikutnya 1 single crochet, kemudian 1 single crochet lagi. Nah, ini kita akan ulangi sebanyak 6 kali. Jadi ini sudah 1 kali repetisi, berarti artinya akan ada 5 kali lagi. Kita kerjakan sampai ke ujung dari baris yang keempat. Ini adalah baris yang keempat, sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke baris yang kelima. Kita akan increase lagi jika sampai nanti hasilnya mencapai 30 stitch. Jadi caranya adalah di stitch yang berikutnya kita buat 2 single crochet. Ini 1, 2. Di 3 stitch berikutnya masing-masing kita buat 1 single crochet. Ini 1, 2, 3. Nanti setelah itu kita lanjutkan, kita ulangi 5 kali lagi sampai nanti di akhir, sampai nanti kita mencapai akhir dari baris yang kelima. Kalau sudah selesai dengan baris yang kelima, kita akan melanjutkan ke baris yang keenam. Jadi di baris yang keenam ini kita akan membuat 36 single crochet. Jadi caranya adalah di stitch yang pertama kita buat 2 single crochet, 1, 2. Kemudian di 4 stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 single crochet. Jadi 1, 2, kemudian 3, dan yang terakhir 4. Nah, lakukan pola ini sebanyak 6 kali. Jadi ini sudah yang pertama, kita lakukan sebanyak 5 kali lagi sampai ujung dari baris yang ke-6. Berikutnya kita lanjutkan ke baris yang ke-7. Di baris yang ke-7 itu akan ada 42 single crochet. Jadi kita membuat decrease di jadi kita membuat decrease di stitch yang pertama. Caranya dengan membuat 2 single crochet di stitch yang sama, 1, 2. Kemudian di 5 stitch berikutnya kita akan membuat masing-masing 1 single crochet. Jadi ini 1, 2, 3, ini 3, 4, lalu 5. Jadi totalnya satu repetisi ada 7 stitches. Nanti kita ulangi 5 kali lagi, jadi totalnya adalah sebanyak 42 single crochet. Ini kita sudah selesai dengan baris yang ke-7. Yang berikutnya kita lanjutkan adalah baris ke-8. Di baris ke-8 kita akan membuat 48 single crochet. Jadi kita buat increase dulu di stitch yang pertama. Kita buat 2 single crochet di 1 stitch yang sama. Setelah itu di 6 stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 single crochet. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, setelah itu ini adalah 1 kali repetisi, ada
increase satu, jadi di satu stitch ada 2 single crochet, kemudian di 6 stitch berikutnya ada masing-masing 1 single crochet. Jadi kita ulangi itu sebanyak 5 kali lagi sampai ujung dari baris yang ke-8. Jika sudah, kita akan melanjutkan lagi ke baris yang ke-9. Di baris yang ke-9 ini akan sama sampai ke baris ke-16. Jadi kalian cukup membuat satu single crochet di masing-masing stitches yang ada. Jadi totalnya nanti dari setiap baris, dari baris ke-9 sampai baris ke-16 adalah 48 single crochet. Ini adalah hasil dari 16 baris yang sudah kita kerjakan. Jadi tadi dari baris yang ke-9 sampai baris ke-16 ada single crochet untuk setiap stitchesnya. Yang berikutnya di baris yang ke-17 kita akan melakukan decrease. Decrease-nya itu dengan cara kita gabungkan 2 stitches menjadi 1 single crochet. Caranya adalah kita tusuk stitch yang pertama, kemudian kita gulung benangnya, tarik melalui stitch, kemudian kita tusuk lagi stitch yang berikutnya yang di sampingnya, kemudian kita gulung lagi, kita tarik melalui stitchnya. Jadi di sini ada 3 simpul, kita gulung benangnya, kemudian kita tarik melalui 3 simpul tersebut. Itu adalah decrease. Nah, kemudian untuk berikutnya di 6 stitch berikutnya kita akan membuat masing-masing 1 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Nah, ulangi pola tersebut sampai 5 kali lagi, sampai 1 kali keliling dari baris yang ke-17. Jadi totalnya nanti akan ada 42 stitches. Jika sudah selesai dengan baris yang ke-17, kita akan melanjutkan lagi ke baris yang ke-18. Jadi di baris ke-18 sampai ke-21 kita akan membuat single crochet di sepanjang baris. Jadi nanti di baris 18 sampai ke 21 masing-masing baris mempunyai 42 stitches. Teman-teman, ini adalah hasil setelah kita membuat 21 baris. Kita akan melanjutkan lagi ke baris yang ke-22. Di baris yang ke-22 ini kita akan mengurangi jumlah stitchesnya. Jadi tadi di baris ke-21 itu ada 42 stitches. Nah, di baris yang ke-22 kita akan membuatnya menjadi 36. Caranya adalah dengan menggunakan tusukan decrease. Jadi caranya kita tusuk stitch yang berikutnya, kemudian kita gulung benangnya, kita tarik melalui stitch, kemudian kita tusuk lagi stitch yang berikutnya, kita gulung benangnya, kita tarik melalui stitch, ada 3 simpul, kita gulung benangnya, kemudian kita tarik melalui 3 simpul tersebut. Nah, setelah itu berikutnya kita akan membuat 5 single crochet di masing-masing 5 stitch berikutnya. Jadi ini yang 1 2, kemudian 3, kemudian 4 dan 5. Ini adalah satu pola, jadi teman-teman bisa ikuti pola yang sama sampai kita mencapai ujung dari baris yang ke-22. Jadi nanti total stitchesnya ada sebanyak 36 stitch. Setelah kita menggunakan baris decrease, kita akan membuat lagi baris yang setiap stitchesnya kita buat single crochet, yaitu sebanyak 2 baris. Jadi baris yang ke-23 dan 24 itu masing-masing jumlahnya adalah sebanyak 36 stitches. Jadi teman-teman silahkan lakukan.
Setelah selesai dengan baris yang ke-24, kita akan masuk lagi ke baris yang ke-25. Di baris yang ke-25 ini kita akan menggunakan decrease untuk mengurangi jumlah stitches dari 36 menjadi 30. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi di stitch yang pertama dan kedua kita akan menggabungkannya. Caranya tusuk seperti tadi, kemudian gulung benangnya, tarik melalui stitch, kemudian tusuk lagi stitch yang di sampingnya, gulung, kemudian tarik lagi. Kemudian kita gulung benangnya, tarik melalui 3 simpul. Setelah itu di 4 stitch berikutnya kita akan membuat masing-masing satu single crochet. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita akan mengulangi lagi semuanya satu pola ini, yaitu decrease, kemudian 4 single crochet sebanyak 5 kali lagi sampai akhir dari baris yang ke-25. Kalau sudah sampai sini, kalian bisa mulai mengisi bagian dalam dari boneka ini dengan dakron. Jadi silahkan coba dimasukkan dakronnya. Dengan cara seperti ini kalian sudah bisa melihat bentuknya seperti apa. Jadi ini terlihat seperti ini. Jadi ini terlihat seperti ini bentuknya. Kemudian kalian bisa melanjutkan ke baris berikutnya dengan cara membuat satu single crochet di masing-masing stitch. Hal tersebut kalian lakukan sebanyak 2 baris. Jadi nanti total baris yang ada akan mencapai 27 baris. Setelah selesai dengan baris yang ke-27, kita akan lanjutkan lagi ke baris yang ke-28. Nah, di baris yang ke-28 ini kita akan membuat decrease lagi. Jadi tadinya ada 30 stitches, kita akan menguranginya menjadi 24 stitches. Caranya adalah dengan menggunakan decrease seperti tadi. Caranya seperti ini. Kemudian setelah decrease, kita akan membuat 3 single crochet di 3 stitches. Jadi masing-masing ada 1 single crochet di setiap stitches. Nah, pola ini kemudian akan kita ulangi sebanyak 5 kali lagi sampai ke ujung baris yang ke-28. Setelah kita membuat decrease yang tadinya dari 30 menjadi 24, yang berikutnya kita lakukan adalah membuat satu single crochet di masing-masing stitches, yaitu sebanyak 24 stitches. Itu akan kita lakukan sebanyak 20 baris. Jadi di baris ke-29 dan baris ke-30 akan ada sebanyak 24 stitches. Ini adalah hasilnya setelah kita selesai dengan baris yang ke-30. Jadi kalian silahkan menarik benang secukupnya. Kenapa? Karena kalian akan menggunakan ini untuk menjahit nanti kepala ke badan dari rusanya. Jadi silahkan digunting. Kemudian kalian bisa mengisi bagian dalam badan dengan dakron. Jadi kalian tidak perlu mengisinya terlalu penuh karena bentuknya nanti akan terlalu padat, dan sebaiknya kalian mengisinya secukupnya saja. Jadi tidak terlalu kosong sehingga bentuknya menjadi aneh, tapi tidak terlalu padat juga sehingga dia bisa menggembung di salah satu sisinya. Seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Kalian bisa lihat semua. Nah, setelah itu kita akan berpindah lagi ke bagian yang berikutnya. Silahkan teman-teman mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi kita akan membuat tangan dan kaki. Siapkan benang yang berwarna coklat tua dan benang yang berwarna coklat muda.
Yang berikutnya kita buat setelah membuat badan adalah bagian kaki depan dan kaki belakang. Di sini aku sudah selesai membuat satu kaki depan yang berukuran lebih kecil dan satu kaki belakang yang berukuran lebih besar. Jadi nanti kita akan memulai dengan membuat kaki yang lebih kecil dulu. Untuk membuat kaki depan dari rusa, kalian bisa mengulangi lagi pola yang kalian gunakan pada badan hingga lingkaran yang keempat. Jika lingkaran keempat yang sudah selesai, di stitch berikutnya kalian buat slip stitch. Kemudian kalian di stitch yang sama buat single crochet, tapi yang kalian buat itu hanya di bagian belakangnya saja. Jadi kalau loop itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Yang kalian gunakan itu hanya bagian belakangnya saja. Jadi di sini aku akan mencontohkan. Jadi di sini ada bagian depan dan bagian belakang. Aku akan menusuk di bagian belakang saja seperti ini. Kemudian aku akan membuat single crochet. Kemudian di sebelahnya lagi single crochet, kemudian di sebelahnya lagi single crochet. Lakukan hal tersebut sampai sekeliling lingkaran yang keempat, yang artinya di lingkaran kelima kita mempunyai 24 stitches. Nah, di lingkaran keenam dan di lingkaran keenam kita juga akan mengulangi sampai 24 stitches, tapi bedanya kita menggunakan kedua loopnya, tidak hanya bagian belakangnya saja. Jadi silahkan teman-teman buat. Jika sudah selesai dengan baris yang keenam, kita akan masuk ke baris yang ketujuh. Jadi di sini kita akan melakukan decrease. Kita menggunakan 2 single crochet. Kemudian di stitch yang ketiga dan yang keempat kita membuat decrease seperti ini. Lakukan hal tersebut sampai ujung dari baris yang ketujuh. Jika sudah, kemudian kita akan pindah menggunakan warna coklat muda. Jadi kita akan menggunting benang yang warna coklat tua. Kemudian kita ganti dengan benang yang berwarna coklat muda. Caranya cukup gampang. Jadi jika ini adalah stitch terakhir yang kita kerjakan, kita tinggal menusuk stitch yang berikutnya. Kemudian biarkan benang sisa yang warna coklat tua berada di sini. Kemudian kita tarik benang yang berwarna coklat muda, tarik. Jadi kita melakukan crochetnya, membuat single crochet seperti biasa. Jika terasa longgar, teman-teman bisa mengencangkannya dengan menarik kedua benang. Nah, untuk memastikan bahwa kedua benang tersebut itu kencang, teman-teman bisa tetap membiarkan kedua benang itu berada di atas rangkaian crochet. Nah, di baris yang ke-8 ini kita akan membuat 18 single crochet, yang artinya kita akan membuat satu single crochet di setiap stitches, dan itu akan kita kerjakan sampai ke baris yang ke-10. Jadi teman-teman bisa lakukan single crochet seperti biasanya, seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup untuk dimasukkan ke sela-sela dari antara crochet ini, teman-teman bisa mengabaikan kedua benang ini, tapi jangan digunting, karena kalau digunting ada kemungkinan benang tersebut akan bisa lebih mudah lepas. Jadi teman-teman silahkan dibiarkan saja, kemudian kita lanjutkan dengan crochet yang akan kita buat. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan dari baris ke-8 sampai baris ke-10, masing-masing dibuat satu single crochet di masing-masing stitch.
Setelah selesai dengan baris yang ke-10, kita lanjutkan ke baris yang ke-11. Di baris yang ke-11 kita akan membuat 7 single crochet. Dua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, setelah itu kita buat decrease. Lalu kita ulangi hal yang sama satu kali lagi. Jadi total stitches di baris ke-11 adalah 16 stitches. Jika sudah, kita lanjutkan ke baris yang ke-12. Di baris yang ke-12 kita akan menggunakan decrease lagi. Polanya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita buat single crochet sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah itu kita buat decrease. Jika sudah, kita ulangi lagi satu kali lagi sampai ujung dari baris yang ke-12. Nah, setelah itu jumlah stitches yang kita punya di baris yang ke-12 adalah 14 stitches. Untuk baris yang ke-13 kita kurang lebih menggunakan pola yang hampir sama, cuma bedanya sekarang single crochet yang kita buat hanya sebanyak 5. Jadi kita buat 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat 5 single crochet, kita membuat decrease. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan 5 single crochet, kemudian decrease. Jika sudah, totalnya di baris yang ke-13 kita mempunyai 12 stitches. Nah, untuk tahap berikutnya di baris ke-14 sampai ke baris 21 kita masing-masing membuat 1 single crochet di masing-masing stitch. Jadi totalnya nanti adalah sebanyak 12 single crochet di setiap baris, mulai dari baris 14 sampai ke baris 21. Jika sudah selesai dengan baris yang ke-21, teman-teman bisa memasukkan dakron ke dalam kaki yang sudah teman-teman buat. Isi bagian kaki sampai penuh dengan dakron. Kemudian hal yang berikutnya kita lakukan adalah menutup kaki dengan cara membuat decrease di setiap stitches. Jadi tadinya ada 12 stitches, kita buat menjadi 6 stitch. Jadi silahkan teman-teman lakukan. Jika sudah, kita akan membuat slip stitch di stitch yang berikutnya. Kemudian teman-teman bisa menarik benangnya, lalu menggunting. Jangan lupa sisakan untuk nanti menjahit bagian kaki depan ini ke badan rusa. Kemudian gunakan jarum tapestry untuk mengencangkan atau menutup bagian ujung di sini.
bagian berikutnya yang kita buat adalah bagian kaki belakang. Jadi kalau misalnya teman-teman bandingkan, yang bagian kaki depan itu jauh lebih kecil dibandingkan bagian yang dari kaki belakang. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membuat bagian kaki belakang. Nah, bagian yang kaki belakang ini kita akan membuatnya sama seperti tahapan pada saat kita membuat bagian badan. Jadi sampai lingkaran yang kelima kita masih menggunakan pola yang kita gunakan di pada saat kita membuat bagian badan. Setelah selesai 30 stitches, kemudian kita akan membuat slip stitch di stitch yang berikutnya. Lalu masih di stitch yang sama, kita akan membuat single crochet. Tapi bedanya sekarang kita bekerja hanya di loop yang di belakang saja. Jadi kalau saya contohkan di sini, ini adalah front loop, ini adalah back loop. Jadi kalau biasanya kita menusuknya langsung ke keduanya seperti ini, sekarang kita hanya menggunakan back loop saja seperti ini. Nah, jadi teman-teman silahkan dikerjakan. Aku akan contohkan beberapa. Jadi ini back loop yang pertama, kemudian seperti ini, kemudian back loop lagi, kemudian kita buat single crochetnya, kemudian back loop lagi, kita buat single crochetnya. Jadi teman-teman akan membuat masing-masing itu satu single crochet di masing-masing stitch. Nanti itu totalnya adalah 30 stitch di baris ke-6. Nah, kemudian teman-teman bisa melanjutkan berikutnya ke baris yang ke-7 dan baris yang ke-8, masing-masing satu single crochet di masing-masing stitch. Itu totalnya adalah 30. Jadi nanti baris ke-6 hanya bekerja di back loop, baris ke-7 bekerja di kedua loop, baris ke-8 bekerja di kedua loop, dan masing-masing baris terdiri atas 30 stitch atau 30 single crochet. Di baris berikutnya, yaitu baris ke-9, kita akan membuat decrease. Caranya itu adalah dengan membuat 3 single crochet, kemudian kita buat decrease. Jadi teman-teman ulangi ini sebanyak 6 kali, sebanyak 5 kali lagi sampai nanti jumlah stitch yang ada di baris ke-9 adalah sebanyak 24 stitch. Jika sudah, kita kemudian akan menggunting benang yang berwarna coklat tua, kemudian menggantinya dengan benang yang berwarna coklat muda. Cara menggantinya sama seperti pada saat kita melakukannya tadi di bagian kaki depan. Jadi silahkan langsung dibuat seperti kita melakukan crochet biasa. Jadi ditusuk stitch berikutnya, kemudian gulung benangnya, kemudian tusuk, tarik, kemudian gulung benang seperti biasa. Jika merasa belum terlalu kencang, teman-teman bisa tarik benangnya, kemudian kita lakukan lagi hal yang sama. Kemudian kita lanjutkan ke stitch berikutnya. Ini adalah baris yang ke-10. Di baris yang ke-10 teman-teman akan membuat satu single crochet di masing-masing stitch, dan itu akan kita lakukan sampai baris yang ke-13. Jadi dari baris ke-10 sampai baris ke-13 akan terdapat 24 single crochet di setiap barisnya.
Setelah selesai dengan baris yang ke-13, kita masuk ke baris yang ke-14. Di baris yang ke-14 kita akan mengubah dari 24 stitches di baris ke-13 menjadi 22 stitches di baris ke-14. Caranya adalah kita akan membuat 10 single crochet di 10 stitches. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah 10 single crochet kita akan membuat decrease. Nah, setelah itu teman-teman ulangi pola yang sama satu kali lagi. Setelah itu kita akan mengurangi lagi 2 stitches yang tadinya di round 14 ada 22, di baris yang ke-15 kita buat menjadi 20. Caranya adalah dengan membuat 9 stitches di 9 single crochet di 9 stitches. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 kita akan membuat decrease di stitch yang ke-10 dan stitch yang ke-11. Lakukan hal yang sama satu kali lagi. Setelah selesai dengan baris yang ke-15, kita akan masuk ke baris yang ke-16. Di baris yang ke-16 kita akan membuat 18 stitches. Caranya adalah kita buat dulu 8 single crochet di 8 stitches. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita buat decrease di stitch yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, kemudian ulangi pola tersebut satu kali lagi. Kalau sudah, kita akan meneruskan ke baris yang ke-17 sampai yang ke-23. Di baris yang ke-17 dan ke-23 kita akan melakukan hal yang sama, yaitu masing-masing stitches kita buat satu single crochet, yang artinya di setiap baris akan ada 18 single crochet. Jadi nanti kalau sudah selesai baris ke-23 kita akan lanjutkan lagi ke baris ke-24. Setelah selesai dengan baris yang ke-23, kita akan masuk ke baris yang ke-24. Jadi kita akan mengurangi baris dari yang barisnya 23 terdiri dari 18 stitch, kita akan membuat jadi 12 stitch. Jadi caranya kita buat satu single crochet, kemudian kita buat decrease. Nah, kemudian ulangi hal tersebut sebanyak
5 kali lagi sampai ujung dari baris yang ke-24. Kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa mulai memasukkan dakron ke dalam kaki yang sudah teman-teman buat. Jika sudah memasukkan dakronnya, teman-teman bisa membuat decrease di sepanjang baris yang ke-25 atau baris yang terakhir. Jadi nanti setelah caranya adalah seperti ini, kita buat decrease 1, 2, 3, 4, Jika sudah jadi 6 kali, kita akan membuat slip stitch di stitch yang berikutnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengencangkannya, lalu tarik benang secukupnya untuk nanti teman-teman bisa menjahit. Kemudian gunting benang. Ini teman-teman sudah selesai dengan kaki dari rusa. Bagian berikutnya yang akan kita buat adalah bagian ekor. Jadi caranya kita buat magic ring seperti biasa. Kemudian kita buat 6 single crochet di sekeliling magic ring. 1, 2. Setelah itu kita akan membuat increase. Setelah itu kita akan membuat increase, yaitu kita buat 2 single crochet di masing-masing stitches. Tapi sebelumnya kita tarik dulu, kita kecangkan magic ringnya. Kemudian kita buat increase. Satu, 2. Kita buat increase seperti itu, kita ulangi 5 kali lagi sampai jumlah stitchesnya adalah 12. Setelah itu teman-teman silahkan membuat 1 single crochet di masing-masing stitch. Jadi totalnya nanti di baris 3 akan ada 12 single crochet atau 12 stitch. Jika bentuknya sudah seperti ini, yang berikutnya kita lakukan adalah menggabungkan adalah membuat decrease. Jadi nanti total dari stitches di baris berikutnya adalah 6. Jadi kita gabungkan yang tadinya 12 menjadi 6. Kalau sudah, jika teman-teman membutuhkan dakron, teman-teman bisa memasukkan sedikit dakron ke dalam bagian ekor ini. Tujuannya adalah agar bentuk dari ekor tidak berubah. Kalau sudah,
teman-teman silahkan buat slip stitch di stitch yang berikutnya. Kemudian tarik benang secukupnya untuk nanti teman-teman menjahitkan ekor ke bagian badan rusa. Setelah itu kita bisa menggunakan jarum tapestry untuk mengencangkan bagian ekor. Ini adalah hasil akhir dari ekornya. Sekarang setelah kita membuat sekian banyak komponen, kita akan mulai menggabungkan komponen-komponen tersebut di bagian badan. Begini kira-kira posisi dari badan, kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Pastikan bahwa kaki bagian depan dan kaki bagian belakang tidak tertukar. Pastikan ukurannya yang berada di bagian depan itu adalah bagian yang berukuran lebih kecil. Kemudian ekornya teman-teman bisa tempatkan di bagian belakang. Setelah itu kita akan melanjutkan pekerjaan ini dengan bagian kepala jika bagian badan ini sudah tersambung dengan baik.